Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Malam itu, Yerusalem berdenyut dengan ketegangan yang tak terlihat di ruang atas yang sederhana. Cahaya lampu minyak berkedip-kedip di dinding batu. 12 pria duduk bersama. Guru yang telah mengubah hidup mereka selama 3 tahun terakhir, mereka tidak tahu bahwa ini adalah malam terakhir. Malam sebelum salib, sebelum pengkhianatan, sebelum dunia terguncang, pikiran mereka masih dipenuhi dengan ambisi. Siapa yang terbesar? Siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiri dalam kerajaan yang mereka bayangkan akan segera didirikan? Perdebatan tentang kekuasaan masih hangat di antara mereka, meski di hadapan mereka ada Yesus yang sebentar lagi akan mati. Dan di tengah ketegangan itu, Yesus bangkit dari meja. Yohanes 13 ayat 3-5 mencatat, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, serta menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Perhatikan kata tahu. Yesus tahu siapa dirinya. Ia tahu bahwa segala kuasa ada di tangannya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena ia tahu siapa dirinya, ia tidak perlu mempertahankan statusnya. Ia tidak perlu membuktikan kebesarannya. Justru karena ia tahu bahwa segala sesuatu telah diserahkan kepadanya, ia dapat melepaskan jubah kebesarannya dan mengambil posisi yang paling rendah, posisi seorang budak. Di zaman itu, membasuh kaki adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh budak asing, yang paling rendah dalam hierarki sosial. Jalan-jalan berdebu, sandal hanya pelindung tipis, dan kaki yang berlumuran tanah adalah pemandangan biasa. Tapi tidak ada murid yang bersedia melakukannya. Mereka terlalu sibuk memperebutkan kedudukan. Lalu Yesus mengambil baskom dan kain itu. Ia berlutut di hadapan mereka. Ketika Yesus sampai kepada Simon Petrus, pria yang penuh semangat itu menolak. "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Yohanes 13 ayat 6. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dalam pikiran Petrus, ini adalah pembalikan tatanan yang tidak bisa diterima. Gurunya tidak boleh merendahkan diri seperti ini. Tapi Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan mengertinya nanti." Yohanes 13 ayat 7, Petrus dengan kegigihannya yang khas berkata, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Namun Yesus menjawab dengan kalimat yang membuka tabir, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yohanes 13 ayat 8. Petrus berubah seketika. "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku." Dalam percakapan ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kerendahan hati. Membasuh kaki adalah simbol dari pembersihan yang hanya bisa dilakukan olehnya. Petrus perlu belajar bahwa ia tidak bisa mengatur syarat bagaimana ia menerima kasih karunia. Ia harus membiarkan Tuhan melayani dia dengan cara yang tidak ia mengerti. Dan di sanalah pintu persekutuan terbuka. Setelah selesai, Yesus memakai jubahnya kembali dan duduk. Lalu ia berkata, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Yohanes 13 ayat 12-14. Inilah revolusi terbesar dalam sejarah kepemimpinan. Dunia mengajarkan bahwa yang terbesar adalah yang dilayani. Yesus membaliknya. Yang terbesar adalah yang melayani. Bukan karena ia tidak layak dilayani, tetapi karena ia tahu siapa dirinya, sehingga tidak perlu membuktikan apapun. Yesus tidak berkata bahwa kepemimpinan itu salah. Ia berkata bahwa kepemimpinan sejati diukur dengan seberapa banyak kita merendahkan diri untuk mengangkat orang lain. Ia mengajarkan bahwa dalam kerajaannya
Hierarki dibangun di atas fondasi kasih yang melayani, bukan kekuasaan yang memaksa. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Malam itu, di ruang atas yang sederhana, Yesus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Ia mengikatkan kain pada pinggangnya, berlutut di hadapan orang-orang yang akan meninggalkannya dalam beberapa jam, dan membasuh debu dari kaki mereka, termasuk kaki Yudas, yang sebentar lagi akan mengkhianatinya dengan ciuman. Dengan baskom dan kain itu, ia menulis ulang definisi kebesaran selamanya. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan sejati bukanlah seberapa tinggi kita duduk, tetapi seberapa rendah kita bersedia berlutut. Bagi kita hari ini, pesannya masih sama. Jangan pernah mengukur nilaimu dari seberapa banyak orang melayanimu, tetapi dari seberapa banyak kau bersedia melayani. Bukan karena kau lemah, tetapi karena kau tahu siapa dirimu. Bukan karena kau dipaksa, tetapi karena kasih yang telah kau terima begitu meluap, sehingga tak dapat tidak kau bagikan. Petrus mengerti ini bertahun-tahun kemudian. Ketika ia menulis kepada jemaat, hendaklah kamu semua rendah hati terhadap satu sama lain, karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Mungkin hari ini engkau bertanya, apakah ada hal dalam hidupmu yang masih perlu dibasuh oleh Yesus? Kebanggaan yang membuatmu sulit mengaku salah, luka yang membuatmu sulit melayani mereka yang menyakiti, kebutuhan untuk membuktikan diri yang membuatmu lelah. Dengarlah, Yesus masih memegang baskom itu. Ia masih ingin merendahkan diri untuk membersihkan apa yang tidak bisa kau bersihkan sendiri. Dan ia berkata kepada setiap hati yang mendengar, apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan mengertinya nanti. Biarkan ia melakukannya. Jangan menolak tangannya yang lembut, karena hanya dengan membiarkannya melayani kita. Kita belajar apa artinya melayani orang lain. Dan disitulah kita menemukan makna kebesaran sejati. Bukan untuk duduk di tempat terhormat, tetapi untuk membasuh kaki saudara kita dengan kasih yang sama yang telah kita terima. Jikalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes 13 ayat 14. Tuhan Yesus memberkati kita semua.